Pada 1866 lahirlah Salim alias Si Pitung. Lalu dengan didikan Bang Piung dan Nyak Pina membuat Si Pitung menjadi anak yang berbakti. Oke, ya, berangkat dulu ya. Ya, hati-hati. Lalu saat Si Pitung berangkat mengaji, Si Pitung melihat bangsanya diperas oleh kompani. Si Pitung pun kesal dan berniat membalaskan perbuatan mereka suatu saat nanti. Lalu Si Pitung pun melanjutkan perjalanannya dan mengaji. Lalu setelah ia mulai beranjak dewasa, ia pun menimba ilmu di pesantren Haji Naim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Lalu Haji Naim pun berniat mengajari Si Pitung bela diri silat, dan Si Pitung pun menyetujuinya. Lalu Si Pitung pun berlatih dengan sangat giat. Hingga tiba waktunya bagi Pitung untuk pulang ke rumah. Pitung pun berpamitan dan berterima kasih kepada Haji Naim atas ilmu yang ia dapat. Dan Haji Naim pun berpesan agar ilmu yang didapat digunakan untuk kebaikan. Dan sekembalinya Si Pitung dari pesantren, Pitung pun membantu ayahnya menggembala dan menjual kambing di pasar Tanah Abang. Lalu setelah Si Pitung menjual kambingnya, sesuatu terjadi. Aduh, kalau jalan lihat-lihat dong. Ya maaf bang, Siapa nama lu? nama Ane Pitung dari BJI. Oh, ya udah, lain kali hati-hati lu. Ya maaf bang, lain kali Ane lebih hati-hati. Ya udah. Ya. Waduh, banyak amat tuh orang. Waduh, dompet ayah mana ini? Jangan-jangan. Hei, ternyata benar ya kalian ambil duit Ane. Duit dari mana? Orang kita berdua nemu di jalan. Ya nggak? Iya. Pergi lu sebelum jadi perkedel. Ane nggak bakal pergi sebelum dompet Ane kembali. Dasar perampok. Sini maju. Wah, tahan juga lu. Wah. Kalian ye masih mau diajar lagi? Enggak bang, maaf bang, ampun, kita ngaku kalah, maafin saya bang. Kalian tuh salah ngerampoknya. Rampok company yang udah ngerampok bangsa kita. Maafin aja bang. Ayo gak kuat kalau ngerampok company. Mereka punya senjata. Lawan Bang Pitung aja kita kalah. Apalagi company. Kita aja tangan kosong. Bang Pitung mau nggak ikut gabung sama kita buat ngerampok company? Hah? Ngerampok? Ya udah, Ane mau gitu kalian. Tapi Ane punya satu syarat. Hasil rampokan kita jangan buat kita balik lagi ke rakyat. Lalu Si Pitung pun mulai merampok kompani. Dan Si Pitung pun berhasil merampok salah satu rumah kompani. Namun, ia tidak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya. Assalamualaikum Pak. Woi, Tang, apa? Ini Pak, ada sedikit Pak. Pak. Iya, Tang, apa itu? Makanan Pak. Makasih ya, Tang. Bentar-bentar ya. Ya, wajib. Hal itu pun dilakukannya berturut-turut setiap malam.
Lalu, suatu saat setelah seorang kompani mendapati bahwa rumahnya dicuri saat malam, Mereka ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Ajudan, sini. Siap bos, ada apa? Tangkap mereka yang sudah mencuri dari kita. Baik bos. lalu satu persatu rekan-rekan si Pitung pun tertangkap. Akhirnya mereka tertangkap. Sisa sang bos, yaitu si Pitung. Dan akhirnya hanya tersisa si Pitung. Namun, Emangnya yakin kalian kuat nangkep panen? Yakin? dengan kesaktiannya, si Pitung pun dapat dengan mudah bertahan dari serangan senjata api. Lalu, si Pitung pun balik menghajar mereka. Lalu, para pasukan kompani pun lari dari si Pitung. Pergi kalian semua dari sini. Sebelum aneh, si Pitung dari BJI melumat kalian semua. Itulah kisah si Pitung dari BJI.